Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rini Kurniasi, SSI MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Biokimia Industri. Izinkan kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan terkait nanolipid sebagai drug carrier. Kelompok 8 beranggotakan Kemal Arya Fahreza, Farel Immanuel Purba, Kamila Niken Larasati, Ayub Aldanur Rohairunisa, dan Tila Putri Ivanza. Selanjutnya, terkait pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagian pertama merupakan pendahuluan. Di sini, saya akan membahas terkait dengan urgensi nanostructure lipid carrier dan definisi dan karakteristik nanostructure lipid carrier. Apa yang sebenarnya menjadi urgensi dari nanostructure lipid carrier itu sendiri? NLC atau nanostructure lipid carrier merupakan solusi inovatif nanoteknologi bidang biokimia medis sebagai strategi dalam drug delivery, di mana penggunaan nanostructure lipid carrier ini dalam bidang biokimia telah menjadi kebutuhan mendesak karena kemampuannya yang superior dalam sistem pengantaran obat. NLC hadir sebagai solusi inovatif yang menawarkan stabilitas obat yang ditingkatkan, kapasitas pemuatan yang lebih baik, dan pengurangan kebocoran obat. Teknologi ini menjadi urgen dalam pengembangan biokimia medis karena memberikan keunggulan signifikan berupa pelepasan terkontrol dan penghantaran obat yang tertarget, yang menjadikannya sangat efektif untuk pengobatan berbagai penyakit serius seperti kanker kulit, penyakit Parkinson, Alzheimer, dan kanker payudara. Nah, di sini NLC merupakan pengembangan dari generasi solid lipid nanoparticles yang dimana SLN itu merupakan merupakan generasi pertama dari adanya NLC ini, yang dimana terjadi peningkatan bioavailabilitas, karakteristik farmakokinetik, absorpsi intestinal, dan penetrasi kulit. Nah, di sini NLC memiliki sifat amfifilik yang memungkinkan mengenkapsulasi baik obat hidrofilik maupun hidrofobik dan dapat melindungi stabilitas obat selama penyimpanan. Kemudian ada definisi dan karakteristik NLC. NLC atau Nanostructural Lipid Carrier merupakan sistem emulsi yang dapat mengenkapsulasi dan meningkatkan stabilitas senyawa bioaktif, di mana dia berbasis lipid padat dan cair dalam rasio bervariasi antara 73:30 dan 99:0,1. Nah, di sini terdapat dua generasi nanopartikel lipid dalam pengantaran obat, yaitu ada solid lipid nanoparticles atau SLN dan nanostructural lipid carriers atau NLC. Nah, SNL merupakan carrier lipid yang dia hanya terdiri dari solid lipid yang dimana merupakan matriks stabil yang mengenkapsulasi senyawa obat. Kemudian ada NLC yang dia terdiri dari struktur solid lipid, liquid lipid, dan ada surfaktan yang dimana dia merupakan second generation lipid nanopartikel yang merupakan generasi selanjutnya dari SNL itu sendiri. Nah, karakteristik penting dari NLC dalam aplikasi biokimia medis ini merupakan adanya kemampuan melindungi substansi yang rentan terhadap kerusakan oleh cahaya, oksidasi, dan hidrolisis, serta memberikan kontrol terhadap profil pelepasan obat. NLC terbuat dari lipid yang bersifat biokompatibel dan biodegradable, menjadikannya sistem pengantaran yang aman dengan potensi toksisitas yang minimal. Selanjutnya ialah tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini meliputi komposisi NLC, jenis NLC, dan metode NLC. Menurut Rohma et al. 2019, komposisi NLC itu meliputi ada lipid padat yang berguna untuk stabilitas dan integritas partikel, dan ada juga lipid cair yang meningkatkan kelarutan obat dan memberikan fleksibilitas dalam struktur. Ada juga stabilizer, yaitu menstabilkan suspensi lipid untuk mencegah aglomerasi, dan serta ada obat dan air sebagai substansi aktif yang ingin disalurkan melalui sistem NLC dan mengatur konsistensi sistem. Selanjutnya yaitu jenis-jenis NLC. Nah, pada NLC ini ada tipe 1 yaitu NLC liquid lipid in the core yang berguna untuk cairan lipidnya berada di inti partikel dan memiliki pengaruh terhadap pelepasan obat yang lebih lambat dan stabil. Nah, pada tipe 2 NLC solid lipid in the core yaitu inti partikel terbuat dari lipid padat tetapi ada ruang kosong atau amorf yang memungkinkan pengisian obat. Nah, yang ketiga yaitu yang terakhir ada tipe 3 NLC yaitu hybrid
struktur, yaitu gabungan antara struktur padat dan cair di dalam inti dan memberikan fleksibilitas lebih besar dalam formulasi. Selanjutnya itu metode NLC, yaitu ada high pressure homogen, yaitu menghasilkan partikel dengan ukuran yang konsisten dan menambahkan energi tinggi untuk menghasilkan distribusi ukuran partikel yang diinginkan. Ada juga solvent evaporation method, yaitu melarutkan lipid dan obat, dan setelah proses penguapan pelarut, nanopartikelnya terbentuk. Nah, ada juga microemulsion method, yaitu sistem emulsi mikro dan didistribusikan yang merata. Yang terakhir ada ultrasonic method, yaitu gelombang suara untuk memecah partikel lipid menjadi ukuran nano, dan teknik yang efisien untuk produksi dalam jumlah besar. Di sini saya akan membahas terkait dengan metode preparasi NLC, yang dimana metode preparasi NLC itu terdiri dari 4 metode. Yang pertama ada high pressure homogenization atau HPH, kemudian ada melt emulsification and ultrasonification method, solvent emulsification evaporation method, dan terakhir adalah solvent emulsification diffusion method. Di sini yang pertama sekali saya akan membahas terkait dengan high pressure homogenization atau HPH, yang dimana metode ini merupakan metode yang paling umum digunakan dalam preparasi NLC karena kemampuannya menghasilkan partikel berukuran nano secara konsisten dan dapat diaplikasikan untuk produksi skala industri. Di mana tahap pembuatannya yang pertama adalah pembuatan fase lipid, di mana pembuatan lelehan drug disperse lipid dengan memanaskan campuran lipid solid dan liquid pada suhu 5-10 derajat Celcius di atas titik leleh lipid solid. Kemudian akan dibuat fase cair atau aqueous melalui pencampuran surfaktan yang dapat berupa twin 80, lecithin, atau current for RH40 pada suhu yang sama dengan pembuatan fase lipid, itu sebesar 5-10 derajat Celcius. Kemudian kedua fase ini, fase lipid dan fase cair, akan dihomogenkan melalui homogenisasi tekanan tinggi yang menggunakan instrumen homogenizer dalam tekanan 100-2000 bar yang akan membentuk fase pre-emulsi, yang kemudian tekanan dan tegukan dari homogenizer ini akan memecah partikel lipid menjadi ukuran nanometer, yaitu sebesar 90-300 nanometer. Ketika diaduk, emulsi didinginkan pada suhu ruang dan didapatkan NLC. Nah, metode ini memiliki keunggulan pada kemampuannya menghasilkan distribusi partikel kecil yang sempit dan reproduksibilitas yang tinggi, sehingga sangat sesuai untuk aplikasi farmasi yang membutuhkan standarisasi ketat. Kemudian ada metode melt emulsification and ultrasonification, di mana metode ini merupakan penggabungan prinsip emulsifikasi panas dengan teknologi ultrasonifikasi untuk menghasilkan NLC dengan karakteristik yang unik, di mana fase pembuatannya adalah sama seperti sebelumnya. Ada persiapan fase lipid menggunakan lipid padat dan cair yang disiapkan dengan rasio 73/30 atau 99/0,1 yang dicampur dalam gelas beker, kemudian dipanaskan dalam suhu 5-10 derajat Celcius. Setelah itu kita membuat fase cair, di mana larutan surfaktan dalam air demineral akan dipanaskan hingga suhu yang sama dengan fase lipid, kemudian dihomogenkan dengan hot plate stirrer. Kemudian setelah dibuat fase lipid dan fase air, akan dilakukan pembentukan preemulsi, yang dimana fase air dan lipid ditambahkan secara perlahan selama 10-15 menit hingga terbentuk emulsi kasar homogen. Setelah dibuatnya preemulsi, kita akan melakukan ultrasonikasi, yang dimana kita menggunakan alat probe ultrasonik yang kita masukkan pada preemulsi, yang dia kita atur parameternya pada daya 20-40% selama 3-5 menit. Setelah dilakukan ultrasonikasi, kita akan mendapatkan emulsi nanopartikel lipid dalam ukuran 96,63 sampai 191 nanometer, yang kita harus membiarkan emulsinya dingin hingga memadat sehingga membentuk suspensi yang stabil. Setelah itu kita akan melakukan purifikasi dengan melakukan penghilangan surfaktan yang berlebih dan kontaminan lain dengan sentrifugasi dengan kecepatan 10.000 sampai 20.000 rpm selama 5-20 menit. Dan setelah itu kita akan mendapatkan
NLC yang murni seperti itu. Dibandingkan dengan metode sebelumnya atau high pressure homogenization, metode ini memerlukan peralatan yang lebih sederhana namun memiliki keterbatasan dalam skalabilitas produksi yang menjadikannya lebih cocok untuk penelitian di laboratorium atau produksi skala kecil saja. Yang selanjutnya ada metode solvent emulsification evaporation, di mana metode ini merupakan preparasi senyawa aktif dalam NLC menggunakan pelarut organik yang sensitif terhadap suhu tinggi. Tahap pembuatannya kurang lebih sama dengan sebelumnya. Kita akan membuat fase lipid organik, di mana kita akan membuat rasio lipid dan solid dan liquid dengan rasio 73:30 atau 99:0,1. Kemudian senyawa obat dilarutkan menggunakan pelarut organik yang bersifat volatil atau mudah menguap seperti kloroform dan etil asetat. Kemudian kita akan membuat fase air di mana surfaktan dilarutkan ke dalam air demineral dalam gelas beker dan diaduk menggunakan hot plate stirrer hingga homogen sempurna. Ketika fase lipid dan fase cair telah dibuat, kita akan melakukan pembentukan emulsi, di mana fase lipid organik dan fase cair dicampur perlahan dan diaduk dengan kecepatan tinggi selama 15-30 menit menggunakan hot plate stirrer. Yang kemudian setelah didapatkan emulsi, kita akan mengendapkan pelarutnya atau kita uapkan pelarutnya, di mana emulsi akan dievaporasi menggunakan rotary evaporator pada suhu 30-40 derajat Celcius dalam tekanan vakum. Dan setelah kita lakukan evaporasi menggunakan rotary evaporator, kita akan mempurifikasi NLC yang dimana suspensi NLC disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 sampai 20.000 rpm selama 15-30 menit menggunakan sentrifugator. Setelah itu kita akan melakukan filtrasi. Suspensi NLC disaring menggunakan filter syringe berukuran 0,2 mikronanometer. Itu merupakan jarum untuk menghilangkan agregat atau partikel kontaminan yang terdapat pada sisa-sisa kontaminan NLC yang sudah disentrifugasi tadi. Metode yang terakhir dalam preparasi NLC merupakan metode solvent emulsification diffusion, di mana metode ini merupakan modifikasi dari metode evaporasi, di mana preparasi senyawa aktif dalam NLC dengan distribusi ukuran partikel sempit tanpa memerlukan suhu atau tekanan ekstrem dengan menggunakan metode difusi pelarut. Nah, tahapan pembuatannya kurang lebih sama seperti solvent emulsification evaporation, namun di sini perlu diperhatikan bahwa tidak dilakukan proses evaporasi, namun dilakukan proses difusi pelarut, di mana air deionisasi ditambahkan ke dalam emulsi yang menyebabkan difusi pelarut organik ke dalam fase air yang mengakibatkan presipitasi lipid dalam bentuk nanopartikel. Nah, ketika sudah didapatkan suspensi NLC, maka kemudian akan disentrifugasi dan diakhiri dengan proses filtrasi yang akan menghilangkan agregat atau kontaminan yang terdapat pada suspensi NLC yang telah diproses. Nah, keunggulan dari metode ini adalah kemampuannya menghasilkan NLC dengan distribusi ukuran sempit tanpa memerlukan suhu atau tekanan ekstrem seperti metode-metode sebelumnya, sehingga cocok untuk enkapsulasi senyawa aktif yang sensitif terhadap panas. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian pembahasan. Nah, jadi di pembahasan ini kita akan membahas yang pertama terkait mekanisme kerja NLC, kemudian yang kedua ada aplikasi NLC untuk berbagai penyakit, kemudian yang ketiga ada kelebihan dan keterbaruan dari NLC itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas lebih detail terkait mekanisme kerja NLC, di sini berdasarkan jurnal yang saya himpun dari COSA et al. 2018, bahwasanya NLC ini dapat dimasukkan melalui 4 metode. Yang pertama secara oral, yang kedua secara intravena melalui suntikan, kemudian yang ketiga melalui intranasal melalui semprotan, yang kemudian yang terakhir melalui topikal, biasanya dalam bentuk gel. Nah, sekarang kita akan membahas mekanisme yang pertama, yakni mekanisme oral. Nah, rute oral sendiri merupakan metode pemberian obat yang paling umum digunakan karena mudah, nyaman, dan tidak invasif.
Nah, salah satu contoh obat yang menggunakan sistem NLC untuk rute oral ini adalah kurkumin NLC yang digunakan untuk terapi inflamasi dan penyakit degeneratif. Nah, prosesnya dimulai dengan konsumsi kurkumin NLC yang biasanya berbentuk kapsul atau suspensi. Nah, setelah tertelan, obat ini akan melewati saluran pencernaan dan sampai ke lambung. Di dalam lambung, kapsul atau matriks lipid dari NLC mulai terurai, yang selanjutnya memungkinkan partikel nano menyebar dan siap untuk diserap di usus halus. Nah, pada tahap berikutnya, kurkumin NLC mencapai usus halus, yang merupakan tempat utama absorpsi obat. Nah, di sini NLC membantu meningkatkan kelarutan dan stabilitas kurkumin yang secara alami bersifat hidrofobik dan memiliki bioavailabilitas rendah. Dengan ukuran nano, partikel NLC dapat lebih mudah melewati lapisan mukosa usus melalui mekanisme difusi pasif atau endositosis oleh sel epitel usus. Nah, setelah melewati lapisan usus, obat akan masuk ke sistem peredaran darah melalui kapiler usus dan selanjutnya dibawa ke hati melalui sistem vena porta. Nah, di hati, kurkumin mengalami proses metabolisme pertama atau first pass metabolism, di mana sebagian zat aktif diubah menjadi metabolit sebelum akhirnya masuk ke sirkulasi sistemik. Nah, keuntungan penggunaan NLC di sini adalah perlindungan terhadap degradasi enzimatik di hati, sehingga lebih banyak obat yang tetap dalam bentuk aktif. Nah, setelah melewati hati, kurkumin NLC akhirnya masuk ke sirkulasi sistemik dan didistribusikan ke jaringan target seperti otak, sendi, atau organ lain yang mengalami inflamasi. Nah, di sini kurkumin bekerja dengan cara menghambat jalur inflamasi seperti NF-kappa B dan COX-2 sehingga membantu mengurangi peradangan dan mencegah kerusakan sel lebih lanjut. Nah, selain itu, karena melepaskan kurkumin dari NLC terjadi secara bertahap, efek terapi dapat bertahan lebih lama dibandingkan formulasi biasa. Nah, kondisi ini akan membantu mengurangi frekuensi pemberian obat dan meningkatkan kepatuhan dari si pasien. Nah, namun, meskipun memiliki keunggulan dalam peningkatan absorpsi dan stabilitas, penghantaran oral tetap memiliki tantangan seperti kemungkinan interaksi dengan enzim pencernaan atau mikrobiota usus yang bisa mempengaruhi efektivitas obat. Nah, oleh karena itu, formulasi berbasis NLC terus dikembangkan pada saat ini untuk meningkatkan efisiensi penghantaran obat melalui rute oral. Nah, tadi setelah kita membahas terkait mekanisme penghantaran oral, sekarang kita beralih ke mekanisme penghantaran intravena. Nah, rute ini merupakan metode pemberian obat langsung ke dalam pembuluh darah melalui injeksi, baik melalui infus atau injeksi langsung, sehingga uh, memungkinkan efek terapi yang cepat dan efisien. Nah, salah satu contoh obat yang diberikan secara intravena adalah di sini doxorubicin NLC yang digunakan dalam terapi kanker. Nah, prosesnya dimulai dengan pemberian doxorubicin NLC melalui infus atau suntikan langsung ke dalam vena. Karena diberikan langsung ke dalam sirkulasi darah, obat ini tidak perlu melewati proses absorpsi seperti pada rute oral atau topikal. Yang berarti bahwa si doxorubicin bisa segera beredar ke seluruh tubuh melalui aliran darah tanpa harus mengurangi dari zat aktif doxorubicin itu sendiri. Nah, setelah masuk ke dalam sirkulasi darah, NLC berperan dalam meningkatkan stabilitas dan bioavailabilitas obat. Nah, partikel nano dalam NLC membantu melindungi doxorubicin dari degradasi enzimatik dan eliminasi cepat oleh sistem retikuloendotelial atau RES, sehingga durasi kerja obat menjadi lebih lama. Nah, selanjutnya, NLC akan mengarahkan doxorubicin ke jaringan target, yaitu sel kanker. Nah, mekanisme ini seringkali memanfaatkan efek EPR atau Enhanced Permeability and Retention, di mana tumor memiliki pembuluh darah yang lebih permeabel dibandingkan jaringan sehat. Akibatnya, partikel NLC cenderung menumpuk di area tumor, sehingga harapannya penghantaran obat yang lebih spesifik ke harapannya terjadi penghantaran obat yang lebih spesifik ke sel kanker dibandingkan jaringan sehat. Nah, karena memang, tantangan dalam sel kanker ini adalah bagaimana cara membuat, obat yang spesifik untuk sel kanker itu sendiri, tidak, menyerang sel-sel sehat yang ada di tubuh. Nah, selanjutnya setelah mencapai sel kanker, doxorubicin dilepaskan dari NLC dan masuk ke dalam sel melalui endositosis atau difusi pasif.
Nah, begitu berada di dalam sel, obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim topoisomerase 2 yang sebagaimana kita tahu berperan dalam replikasi DNA. Nah, tanpa topoisomerase 2 ini, sel kanker tidak dapat memperbaiki atau menggandakan DNA-nya sehingga akan mengalami kematian sel atau apoptosis. Nah, namun karena diberikan secara intravena, doxorubicin tetap memiliki potensi efek samping sistemik, terutama pada organ-organ seperti jantung karena sifatnya yang kardiotoksik. Nah, oleh karena itu penggunaan NLC juga bertujuan untuk mengurangi efek samping ini dengan mengoptimalkan distribusi obat ke sel target, dalam hal ini tumor, dan meminimalkan paparan pada jaringan sehat. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke mekanisme intranasal. Nah, di sini saya mengambil jenis obat risperidone NLC untuk terapi skizofrenia. Nah, untuk proses pertamanya sendiri, jadi risperidone NLC ini akan diberikan melalui semprotan atau tetes hidung. Nah, begitu masuk ke rongga hidung, NLC akan menempel pada mukosa hidung, terutama di area yang memiliki banyak pembuluh darah dan permeabilitas tinggi. Nah, kondisi ini akan memungkinkan sebagian NLC masuk ke sirkulasi darah dengan cepat, sementara sisanya menembus lebih dalam ke jaringan submukosa ke target yang ingin dihancurkan. Nah, ukuran partikel NLC yang sangat kecil ini atau berukuran nano akan memberikan keuntungan tersendiri karena ukurannya, NLC bisa lebih mudah menembus lapisan mukosa dan menghindari metabolisme enzimatik di dalam darah, sehingga nantinya lebih banyak obat yang mencapai targetnya dan efek terapeutik yang diinginkan lebih tercapai. Nah, dari sini ada dua jalur utama yang dimanfaatkan untuk distribusi obat ke otak, karena memang target dari obat risperidone ini adalah bagian otak, tuh. Nah, ada dua jalur utama yang dimanfaatkan untuk distribusi obat ke otak. Jalur pertama adalah jalur saraf penciuman, yang di mana NLC bergerak melalui neuron penciuman di bulbus olfactorius, yang merupakan bagian otak pertama yang menerima sinyal dari hidung. Nah, dari bulbus olfactorius, NLC bisa langsung menyebar ke berbagai area otak, termasuk korteks dan sistem limbik, yang berperan penting dalam regulasi emosi dan kognisi dari skizofrenia. Nah, jalur kedua adalah jalur saraf trigeminal. Nah, berbeda dengan jalur penciuman yang lebih fokus ke bagian depan otak. Nah, jalur trigeminal membawa NLC menuju batang otak sehingga distribusi obat menjadi lebih luas dan mencakup lebih banyak area otak yang terkait dengan gangguan skizofrenia. Nah, setelah mencapai otak, risperidone dilepaskan dari NLC secara bertahap melalui difusi dan degradasi enzimatik. Nah, obat ini kemudian bekerja dengan berinteraksi langsung pada reseptor dopamin dan serotonin yang merupakan dua neurotransmitter yang berperan dalam regulasi suasana hati dan persepsi. Nah, dengan mengatur keseimbangan kedua neurotransmitter ini, gejala skizofrenia seperti halusinasi dan gangguan kognitif dapat dikurangi. Nah, sementara itu di luar otak, sebagian kecil risperidone tetap mengalami metabolisme di hati, yang selanjutnya diubah menjadi bentuk aktif dan akhirnya diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk urin. Namun, karena rute intranasal memungkinkan lebih banyak obat mencapai otak secara langsung, efek terapeutiknya menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pemberian oral. Nah, setelah tadi membahas mekanisme intranasal, sekarang kita beralih ke mekanisme penghantaran topikal yang digunakan untuk pengobatan infeksi jamur kulit dengan di sini contoh obatnya adalah ketoconazole yang dikemas dalam bentuk NLC. Nah, berbeda dengan rute intranasal yang memanfaatkan jalur hidung ke otak, rute topikal dirancang agar obat bekerja langsung di permukaan kulit tanpa harus masuk ke sistem peredaran darah dalam jumlah besar. Nah, untuk mekanismenya sendiri yang pertama adalah ketoconazole NLC diaplikasikan ke kulit dalam bentuk krim atau gel. Nah, begitu menyentuh permukaan kulit, NLC mulai menempel dan menyebar ke lapisan terluar kulit. Nah,
Proses ini sangat penting karena kulit memiliki sifat barrier alami yang biasanya sulit ditembus oleh obat. Nah, agar dapat menembus lebih dalam, NLC melewati stratum corneum melalui mekanisme difusi. Nah, stratum corneum sendiri adalah lapisan kulit terluar yang berfungsi sebagai pelindung utama tubuh terhadap zat asing. Nah, namun karena NLC memiliki struktur lipid yang kompatibel dengan matriks lipid di kulit, penetrasi menjadi lebih mudah sehingga memungkinkan obat untuk mencapai lapisan yang lebih dalam, yaitu epidermis dan dermis. Nah, setelah mencapai area target, ketoconazole mulai bekerja melawan infeksi jamur. Nah, mekanisme kerja dari obat ini adalah dengan menghambat sintesis ergosterol, yaitu komponen penting dalam membran sel jamur. Nah, tanpa ergosterol, struktur dan fungsi membran sel jamur terganggu, sehingga harapannya pertumbuhan dan perkembangan jamur terhambat, bahkan menyebabkan kematian sel jamur. Nah, namun sebagian kecil dari ketoconazole tetap bisa masuk ke pembuluh darah melalui metabolisme enzim kulit. Nah, jika obat ini masuk ke sirkulasi sistemik dalam jumlah signifikan, maka akan ada potensi efek samping meskipun dalam rute topikal biasanya efek sistemiknya sangat minimal. Nah, yang menarik dari teknologi NLC ini adalah pelepasan obat yang dilakukan secara bertahap. Dengan adanya pelepasan terkendali ini, efek terapi menjadi lebih stabil dan bertahan lebih lama, sehingga pasien tidak perlu sering mengaplikasikan obat, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan dalam pengobatan. Nah, jadi dengan mekanisme ini, si ketoconazole NLC mampu memberikan efek terapi yang optimal dengan penetrasi yang lebih baik, efek sistemik yang minimal, serta durasi kerja yang lebih panjang dibandingkan dengan formulasi konvensional. Pembahasan selanjutnya yaitu akan membahas terkait dengan aplikasi NLC di dunia medis. NLC memiliki berbagai manfaat, terutama dalam inovasi pengobatan berbagai penyakit. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa penyakit yang telah diteliti menggunakan NLC, yaitu kanker kulit, Alzheimer, Parkinson, dan kanker payudara. Kanker kulit merupakan salah satu jenis kanker yang paling umum terjadi terutama pada individu dengan kulit terang. Metode pengobatan konvensional seperti pembedahan dan terapi radiasi seringkali memiliki keterbatasan dalam efektivitas serta menimbulkan efek samping yang signifikan. Inovasi dalam sistem penghantaran obat menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas terapi kanker kulit. NLC telah dikembangkan sebagai sistem penghantaran obat yang lebih efisien, terutama dalam terapi topikal untuk meningkatkan penetrasi, efektivitas, dan bioavailabilitas dari obat. Berbagai penelitian telah mengembangkan formulasi NLC yang dimuat dalam obat-obatan kemoterapi seperti ribociclib, silimarin, 5-fluorouracil, resveratrol, docetaxel, quercetin, dan topotecan. Studi ini menunjukkan bahwa ribociclib yang dimuat dalam NLC dapat melepaskan obat secara terkendali hingga 24 jam, meningkatkan retensi obat di kulit, serta memiliki penetrasi lebih baik dibandingkan gel konvensional. Sementara itu, silimarin yang dimuat dalam NLC menunjukkan sifat antiproliferatif, antioksidan, dan antiinflamasi serta melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UVB. Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa kombinasi dari 5-fluorouracil dan resveratrol dalam NLC ini dapat meningkatkan penetrasi hingga lapisan epidermis dan dermis dengan efek sinergis terhadap sel kanker kulit. Formulasi dari docetaxel yang dimuat dalam NLC dengan lidocaine tidak hanya bersifat antitumor, tetapi juga memiliki efek analgesik, yaitu untuk mengurangi rasa nyeri akibat terapi kanker kulit. Selain itu, NLC yang mengandung quercetin dan resveratrol menunjukkan peningkatan penetrasi dan efektivitas pengobatan kanker kulit berdasarkan uji dermatokinetik. Lebih lanjut, topotecan yang diformulasikan dalam NLC dalam bentuk hidrogel menunjukkan penetrasi kulit yang lebih optimal dibandingkan dengan topotecan bebas, serta meningkatkan sitotoksisitas terhadap sel melanoma meskipun dengan dosis yang lebih rendah. Dengan berbagai penelitian ini, NLC terbukti menjadi strategi penghantaran obat yang menjanjikan dalam pengobatan kanker kulit dengan peningkatan efektivitas terapi, penargetan yang lebih baik, serta pengurangan efek samping yang sering terjadi pada terapi konvensional. Penyakit Alzheimer adalah gangguan neurodegeneratif progresif yang menyebabkan gangguan memori dan kognitif akibat penumpukan plak beta amiloid dan kekusutan neurofiblar.
Pengobatan konvensional yang tersedia saat ini itu hanya mampu mengurangi gejala tanpa menghentikan perkembangan penyakit, terutama karena banyak obat juga yang sulit untuk menembus blood-brain barrier atau BBB. Untuk mengatasi keterbatasan ini, NLC dikembangkan sebagai sistem penghantaran obat yang lebih efektif dalam meningkatkan bioavailabilitas dan penargetan obat langsung ke otak, terutama melalui rute intranasal. Salah satu terapi yang dikembangkan adalah dengan menggabungkan donepezil dan embelin dalam NLC untuk meningkatkan efektivitas pengobatan Alzheimer. Donepezil bekerja dengan menghambat enzim asetilkolinesterase atau ACHE sehingga meningkatkan kadar asetilkolin. Akan tetapi penghantaran oral terbatas akibat bioavailabilitas yang rendah dan efek samping sistemik. Dengan NLC, donepezil dan EMB ini dapat menembus mukosa hidung dengan lebih efisien, meningkatkan stabilitas obat, serta mengurangi efek samping. Studi juga menunjukkan bahwa formulasi ini dapat dihantarkan secara intranasal tanpa menyebabkan iritasi, menjadikannya metode yang lebih aman dan efektif. Pioglitazone NLC dikembangkan untuk meningkatkan efek antiinflamasi dan neuroprotektif dalam mengurangi peradangan syaraf yang memperburuk Alzheimer. Dengan NLC ini, pioglitazone memiliki permeabilitas hidung yang lebih baik, mempercepat penghantaran ke otak, dan lebih aman dibandingkan dengan metode oral. Kemudian ada kurkumin NLC yang juga dikembangkan untuk mengatasi bioavailabilitas rendah kurkumin, senyawa kunyit yang dengan efek antioksidan dan antiinflamasi. Kurkumin ini terbukti dapat mengurangi plak beta amiloid tetapi kurang efektif dalam bentuk konvensional. Dengan adanya NLC, kurkumin menjadi lebih stabil, kemudian mudah diserap juga oleh otak dan efektif dalam mengurangi stres oksidatif di hipokampus, yaitu bagian otak yang berperan dalam memori dan pembelajaran. Terakhir yaitu astaxanthin NLC ini dikembangkan untuk mengoptimalkan penghantaran astaxanthin, yaitu antioksidan kuat yang melindungi sel saraf dari radikal bebas dan peradangan. Astaxanthin memiliki bioavailabilitas oral yang rendah sehingga dengan adanya NLC ini memungkinkan penghantaran langsung ke otak melalui rute intranasal, memastikan efek neuroprotektif yang lebih kuat dalam menangani Alzheimer. Penyakit Parkinson adalah gangguan neurodegeneratif progresif yang disebabkan oleh penurunan kadar dopamin akibat kematian dari neuron dopaminergic di substantia nigra. Dopamin ini berperan dalam mengontrol gerakan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Kekurangan dopamin menyebabkan gejala utama Parkinson seperti tremor, kekakuan otot, gerakan melambat, serta gangguan dari postur dan keseimbangan. Sayangnya dari pengobatan konvensional ini sering terjadi keterbatasan dalam efektivitasnya, terutama karena bioavailabilitas dari obat sendiri yang rendah dan kesulitan dalam menembus blood-brain barrier gitu ya. Oleh karena itu, NLC ini dikembangkan sebagai sistem penghantaran obat yang lebih efektif untuk meningkatkan bioavailabilitas, stabilitas, serta pelepasan obat yang lebih terkontrol sehingga dapat mengoptimalkan terapi dari Parkinson itu sendiri. Salah satu terapi berbasis NLC yang dikembangkan adalah NLC entacapone yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas entacapone, yaitu obat yang bekerja dengan menghambat enzim katekol-O-metiltransferase atau COMT. Enzim ini bertanggung jawab dalam pemecahan levodopa yang merupakan obat utama dalam terapi Parkinson. Dengan menghambat COMT, entacapone membantu mempertahankan kadar levodopa lebih lama di otak, sehingga nantinya akan meningkatkan efek dopaminergic dalam mengontrol gerakan. Namun, obat ini memiliki kelarutan yang rendah dan bioavailabilitas yang terbatas jika diberikan secara oral. Dengan penggunaan NLC, entacapone dapat melepas obat secara lebih terkendali, meningkatkan bioavailabilitas oral, serta melindungi obat dari degradasi enzimatik, sehingga meningkatkan efektivitas terapi dalam jangka panjang. Selain itu, NLC ropinirol dikembangkan untuk meningkatkan penghantaran ropinirol, yaitu obat yang meniru atau menggantikan peran dari dopamin dengan merangsang reseptor dopamin di otak. Obat ini membantu mengurangi tremor dan kekakuan otot pada penderita Parkinson. Namun, bioavailabilitas dari ropinirol itu dalam bentuk oral sangat rendah.
Dengan menggunakan sistem NLC ropinirol, bioavailabilitas oral dapat meningkat hingga 2,7 kali lipat, sementara bioavailabilitas transdermal meningkat hingga 3,3 kali lipat. Selain itu, formulasi ini juga memungkinkan pelepasan obat yang lebih stabil, mengurangi fluktuasi kadar obat dalam darah, serta mengurangi efek samping seperti mual dan gangguan pencernaan. Terapi lain yang dikembangkan adalah NLC selegilin, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari selegilin, yaitu obat yang bekerja sebagai penghambat enzim monoamin oksidase B, yaitu enzim ini bertanggung jawab dalam pemecahan dopamin di otak, sehingga dengan menghambat MAOB ini, selegilin dapat membantu meningkatkan kadar dopamin dan memperlambat perkembangan penyakit Parkinson. Namun, selegilin memiliki waktu paruh yang pendek dan dapat menyebabkan efek samping sistemik jika diberikan dalam dosis yang tinggi. Dengan penggunaan NLC, efisiensi penjebakan obat dapat mencapai 93%, sementara pelepasan obat dapat berlangsung hingga 22 jam, sehingga mengurangi fluktuasi kadar obat dalam darah dan memperpanjang efek dari terapi. Terakhir, NLC idebenon dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas idebenon, yaitu suatu antioksidan kuat yang berpotensi melindungi sel saraf dari stres oksidatif yang merupakan salah satu penyebab utama progresivitas Parkinson. Stres oksidatif ini dapat menyebabkan kematian lebih lanjut pada neuron dopaminergic yang mana memperburuk gejala penyakit. Namun, idebenon ini memiliki bioavailabilitas yang rendah jika diberikan secara oral. Dengan penggunaan NLC, transportasi obat ke otak dapat meningkat hingga 4,6 kali lipat, yang memungkinkan lebih banyak idebenon mencapai target terapeutik, memperlambat progresivitas penyakit, dan memberikan efek neuroprotektif yang lebih optimal. Kanker payudara adalah jenis kanker paling umum pada wanita dan penyebab utama morbiditas dan mortalitas global. Metode pengobatan konvensional seperti kemoterapi sering menghadapi tantangan dalam efektivitas terapi, resistensi obat, dan efek samping sistemik. Untuk mengatasi masalah ini, NLC dikembangkan sebagai sistem penghantaran obat yang lebih efektif dengan meningkatkan bioavailabilitas, stabilitas, dan juga penargetan spesifik terhadap sel kanker. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa NLC mampu meningkatkan efektivitas terapi kanker payudara. NLC kaemferol dikombinasikan dengan paclitaxel terbukti meningkatkan sitotoksisitas dan apoptosis sel kanker, menekan siklus sel, serta menurunkan ekspresi gen anti-apoptosis. Kemudian ada NLC doxorubicin dan cisplatin, yang mana menunjukkan efek antitumor paling kuat dalam model kanker payudara dengan sitotoksisitas tertinggi saat kedua obat tersebut dikombinasikan. Kemudian ada NLC timoquinon, memiliki aktivitas antiproliferatif dosis dependen terutama terhadap sel kanker payudara triple negatif yang menyebabkan apoptosis dan penghentian siklus sel. Terakhir, terdapat NLC resveratrol yang dikembangkan untuk meningkatkan kelarutan dan penargetan spesifik sel kanker payudara positif reseptor folat. Studi ini juga menunjukkan bahwa struktur matriks lipid unik dalam NLC memungkinkan enkapsulasi lebih baik terhadap obat hidrofobik, meningkatkan efisiensi penjebakan, pelepasan yang berkelanjutan, serta stabilitas fisik obat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait kelebihan dan keterbaruan dari nanostructure lipid carrier. Jadi, nanostructure lipid carrier ini memiliki beberapa kelebihan, di antara yang pertama yaitu memiliki biokompatibilitas dan tolerabilitas yang baik. Dan seperti yang kita ketahui bahwa lipid ini merupakan komponen alami yang terdapat dalam tubuh, seperti fosfolipid dan trigliserida yang menjadi bagian dari membran sel. Nah, oleh karena itu, sistem penghantaran obat berbasis lipid ini cenderung memiliki biokompatibilitas yang baik dan diterima dengan baik oleh tubuh tanpa menimbulkan reaksi imun atau efek samping yang signifikan, di mana hal tersebut itu menjadikannya lebih aman untuk digunakan dalam jangka panjang. Nah, yang kedua yaitu nanostructure lipid carrier ini memiliki
kelebihan dalam pengurangan toksisitas melalui penurunan dosis, di mana sistem berbasis lipid ini dapat meningkatkan efektivitas obat dengan cara mengoptimalkan penghantaran ke target spesifik dalam tubuh. Nah, contohnya yaitu liposom atau nanopartikel lipid ini dapat mengenkapsulasi obat dan membawanya langsung ke lokasi kerja. Kemudian juga dapat mengurangi paparan ke jaringan sehat yang tidak perlu, dan juga dengan cara tersebut dosis total obat yang diperlukan itu bisa menjadi lebih rendah dibandingkan dengan formulasi konvensional, yang juga hal tersebut itu dapat mengurangi risiko efek samping toksik. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu nanostructure lipid carrier ini memiliki kelebihan dalam peningkatan ketersediaan hayati atau bioavailabilitas untuk obat yang kelarutannya rendah dalam air. Nah, jadi banyak senyawa obat yang bersifat hidrofobik atau sulit larut dalam air. Nah, yang mana hal tersebut itu dapat menghambat penyerapannya dalam saluran pencernaan. Nah, akan tetapi sistem pengantaran berbasis lipid ini seperti nanoemulsi, liposom, self-emulsifying drug delivery, ataupun nanostructure lipid carrier ini mampu meningkatkan kelarutan obat dalam lingkungan biologis kita gitu. Jadi di mana lipid dapat membantu membentuk nanopartikel atau vesikel yang dapat melindungi obat dari degradasi sebelum mencapai targetnya. Selain itu juga dapat meningkatkan difusi obat melalui membran sel, yang mana hal tersebut menghasilkan peningkatan bioavailabilitas yang signifikan dibandingkan dengan bentuk obat konvensional. Selanjutnya, saya akan membahas terkait keterbaruan dari nanostructure lipid carrier ini. Jadi, nanostructure lipid carrier ini yang terbaru ternyata memiliki komponen yang tersusun dari kombinasi antara lipid padat dan cair, sehingga pada komponen tersebut itu menghasilkan struktur yang lebih fleksibel, di mana struktur tersebut itu mencegah terjadinya pengkristalan lipid dan juga mengakibatkan kapasitas muatan obat itu lebih tinggi dan pelepasan obat itu menjadi lebih terkendali. Kemudian yang kedua, akibat dari struktur tersebut juga terbentuk struktur amorf dari nanostructure lipid carrier ini, yang mana struktur amorf ini dapat kita lihat seperti gambar di sebelah kiri, yang mana hal tersebut itu dapat memberikan ruang yang lebih banyak untuk memasukkan molekul obat dibandingkan solid lipid nanopartikel atau bentuk penghantaran obat sebelumnya, yang mana hal tersebut itu dapat meningkatkan efisiensi dari enkapsulasi, sehingga juga lebih banyak obat yang bisa dimuat dalam matriks lipid tanpa mudah terdorong keluar. Kemudian yang ketiga, keterbaruan itu ternyata dari nanostructure lipid carrier ini memiliki peningkatan stabilitas fisik dan kimia. Menurut Viegas et al. Tahun 2023, nanostructure lipid carrier ini lebih stabil terhadap seperti degradasi, oksidasi, dan fluktuasi suhu dibandingkan penghantaran obat yang sebelumnya atau solid lipid nanopartikel ataupun emulsi lipid konvensional lainnya, di mana stabilitas ini dapat memperpanjang umur simpan dan efektivitas obat dalam sistem penghantaran tersebut. Kesimpulannya yaitu NLC Nanostructure Lipid Carrier merupakan solusi inovatif nanoteknologi bidang biokimia medis sebagai strategi dalam proses drug delivery. Pada NLC sendiri terbagi menjadi 3 jenis dan memiliki 4 metode. Mekanisme kerja NLC memiliki perbedaan pada hasil obat yang meliputi oral, intravena, intranasal, dan topikal. Pada NLC juga memiliki berbagai aplikasi yang signifikan, terutama dalam bidang farmasi, kosmetik, dan bioteknologi. Secara keseluruhan, NLC memberikan solusi yang lebih efisien dan aman dalam sistem pengiriman obat, dengan manfaat utama dalam meningkatkan ketersediaan hayati obat, mengurangi toksisitas, dan memungkinkan pengiriman obat dengan dosis yang rendah namun efektif. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan PowerPoint.
Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dari penyampaian tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.